Azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita hitung, sampai Allah tegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kamu mau ngitung, insya Allah kamu nggak akan bisa sanggup menghitungnya karena jumlahnya sangat banyak. Nek mau jujur loh ya, tapi kadang orang itu kan wa qalilun min ibadiyas syakur, banyak orang itu justru nggak bersyukur, lupa bersyukur atau nggak tahu cara bersyukur, sehingga banyak orang itu nggak bersyukur dan hanya sedikit hamba Allah yang bersyukur. Makanya kita harus kemudian menghayati keberadaan hidup kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan dalam rangka beribadah itu mau nggak mau kita harus kerja mencari secuil dari dunia. Maka jangan sampai dibalik, kita hidup untuk dunia lupa ibadah. Yang benar adalah rajulun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang kemudian dia dia hidup untuk ibadah, dan dalam proses ibadah dia dagang, dia bisnis, dia sukses, tapi nggak pernah lupa untuk ibadah. Itulah laki-laki yang terbaik dalam Islam menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika panjenengan sudah terpilih menjadi orang-orang yang beriman, maka tugas kita adalah istiqomah. Lah itulah tema yang di request oleh Pak Rano, Mas Rano, agar kemudian kita semua istiqomah di jalan iman. Nah, dengan judul pentingnya istiqomah dalam keadaan susah. Jadi orang istiqomah dalam keadaan punya duit, punya harta, tapi dalam keadaan susah. Kira-kira gimana kalau saya itu susah? Apakah harus istiqomah itu? Maka orang-orang yang istiqomah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Fussilat ayat 30, yaitu mereka akan diberikan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita susah ranti dit, atau mungkin ngapunten ranti pasangan, atau mungkin ranti gawean gitu kan, selama kita masih ikhtiar, selama kita masih berjuang gitu kan, dan kita berjuang di atas istiqomah, di atas agama, di atas sunnah, di atas akidah yang lurus gitu kan, maka Allah punya janji wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih dan jangan khawatir gitu kan. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nek tenan cobaanmu itu ora ilang-ilang gitu kan, tenang wae. Cobaan kuwi ora suwe, akhirat sing selama-lamanya sedang menanti. Hiburan orang beriman itu benar-benar itu. Bahkan di di Quran surat Al-Mutaffifin, Allah sampai mengatakan innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang pendosa-pendosa itu, dia kalau lihat orang-orang beriman itu menertawakan. Gelo. Wong sing ngomongnya ngaji lho, deloken ke lho. Dit ora gablek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka ketemu dengan teman-temannya, saring melempar pandangan. Kele-kele deloken. Kayak sing majelisan ning mburi LP lho deloken lho. Modelane ngono. Ora gablek dit. Jadi bahasa-bahasa itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka pulang ketemu keluarganya, mereka ketawa-ketawa. Penak dadi awake dhewe. Bendino mendem, cukup ciune ra kurang. Bahkan ra perlu ngetokke duit gitu. Sampai para pemabuk itu sebagiannya itu merasa gitu. Nikmat Allah itu enggak putus buat dia itu. Mergone iso mendem bendino tanpa kelangan gitu. Nah, contohnya napa? Nek wong kawinan ya lho, njaluk meja sak mene iki gitu kan. Njaluk suguh gitu, main sak ciu-ciune segala macam dicepake gitu. Nah, wah, kira rezeki bahasane gitu. Padahal sama-sama duit. Ketika kepegang atau dipegang oleh ahli maksiat itu namanya istidrat. Yang satu ketika dipegang atau kepegang sama orang-orang yang beriman itu namanya nikmat. Bedakan. Nah, fungsi dari istidrat ini yaitu nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dia itu lupa untuk kembali ke jalan pulang. Lali mulih gitu. Sampai akhirnya jenengan dapati banyak pemabuk mati waktu mabuk, banyak pezina yang mati waktu berzina, banyak pemadat yang mati waktu pakai madat, banyak orang-orang gak jelas gitu kan, anak-anak muda gak jelas, tawuran ning dalan doyak polisi, mencolot ning kali gitu, mencolot songo mati pitu gitu. Sing loro ketemu ra? Don delok berita ora to? Mati itu bro gitu kan. Maka ya alhamdulillah loh, ini nom gitu mau duduk di sini. Tentu harapannya itu paling tidak gitu kan. Itu bisa ngerem kamu kalau diajak yang aneh-aneh sama temanmu itu. Nah apa iki? Wes jihad apa? Nyerang STM sebelah itu. Jihad apa gitu kan.
Nggak ada jihad dengan perkelahian yang tanpa makna seperti itu, nggih. Nah, maka itulah orang-orang yang pendosa, orang-orang yang banyak dosa dari kalangan orang-orang yang fasik atau orang-orang kafir yang kemudian mereka itu selalu menghina orang-orang beriman. Kayak jeluk salat ya ono ya ini gitu kan. Tuku pulsa ora sanggup, wifi nebeng gitu kan. Nah, mending awake dhewe ora tau salat tapi pulsa lancar ya kan. Nah, naudzubillah nggih. Wa ni bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang yang mau istiqomah akan diberikan kemenangan. Ya, pada firman-Nya Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw fala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan tetaplah kamu di jalan yang benar, istiqomahlah. Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Jadi kalian yang belum berbuat dosa diminta untuk istiqomah. Panjenengan yang ngapunten mungkin pernah punya masa lalu diminta untuk bertobat dan istiqomah. Nah, orang yang tidak pernah terlibat dalam perbuatan dosa besar diminta untuk menemani orang-orang yang bertobat. Jangan sampai ditinggal dewe. Makanya ada orang-orang yang napa istilahnya? Dia itu tobat dewean gitu. Gak ada yang enek sing nguatke, enek sing ngancani, enggak ada majelis yang dibikin untuk dia gitu kan. Enggak ada wadah buat dia. Alah, ra nganti 2 wulan ya bali meneh mlipir meneh. Nah, mulai nek masalah datang genah. Makanya saya selalu ingatkan ketika majelis itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jenengan nek punya unek-unek, punya masalah, punya pertanyaan tanyakan. Ojo pedem dhewe itu. Bahkan ketika malu bertanya gitu, ya silakan ditulis. Malu nulis ya silakan nek pas napa dan jadwalnya jam 8 mulai 8:30 ya, berarti teko gasi gitu kan, iso ngobrol dulu gitu kan, iso sharing dulu gitu kan, sehingga ketika ya dalam hal ini misal saya gitu kan membuka diri sedemikian rupa, manfaatkan, jangan sampai kemudian jenengan nggak bisa nyandai mbok candai dewe akhirnya mumet dewe gitu. Nah, hal seperti ini yang kemudian Allah wanti-wanti. Makanya orang yang ngapunten nggak pernah melakukan dosa besar, temanilah orang-orang yang bertobat agar mereka bisa istiqomah. Nah, walaupun keadaannya susah. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian Allah janjikan tuh pahala yang besar buat orang-orang yang mau istiqomah. Asadun nas balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Jadi kalau jenengan orang yang jauh dari para nabi dan kita bukan ulama-ulama besar, terus lagi dicoba, terus pengen melipir belok kanan, banting kiri gitu kan, balik kanan gitu kan, wegah meneh salat gitu kan. Ini mengingat-ingat nih kata Nabi SAW, orang yang paling dahsyat, paling berat cobaan hidupnya itu para nabi, fal amsal wal amsal, dan yang semisal dengan itu berarti siapa? Para ulama, para sahabat. Makanya kalau kita bukan nabi, bukan ulama, bukan sahabat kok lagi dicoba, nah, insya Allah itu rasa piro dibanding cobaannya para nabi, apalagi nabi-nabi Bani Israel. Wah, ngeri. Mending nek napa dibelah ngono langsung mati itu. Mboten enten sing dibelah, enten sing digraji, enten sing diseriti nganggo apa kuwi sisir wesi gitu kan. Wong Yahudi luar biasa perlakuannya sama para nabi. Makanya kalau kamu baru gampangane sangune kurang 50.000 apa 10.000 terus ngeluh gitu kan, terus wegah salat gitu kan, naudzubillah. Wis bener-bener gitu kan. Kita itu siapa dibanding para nabi? Makanya Nabi mengingatkan asadun nas balaan, yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kemudian apa dikatakan di sini? Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi gitu. Yaitu seorang akan diuji sesuai dengan tingkat tingkat pemahaman agamanya. Artinya ada orang-orang yang akan dapat itu. Dia bergelimang duit tapi di atas maksiat nih. Ya. Misal pegawai bank, riba, dicokek, gajine sak pirang-pirang. Tapi kemudian ngerti kuwi haram gitu. Dia tinggalkan itu. Rata-rata dicoba sama Gusti Allah. Rata-rata diberi cobaan. Akhirnya sebagian dari mereka pilih melipir, pegah meneh tobat itu. Bali meneh ke dunia nih. Saya sampai punya teman itu ngeri cobaannya. Ya buat orang yang enggak pernah
masuk ke dunia itu gitu. Ya itu apa? Jadi dia itu tobat itu dari riba itu setelah 10 tahun atau 15 tahun kerja di situ. Terus singkat cerita, pulang bawa mobil itu. Dia bilang, saya itu sebenarnya nggak ngebut mas itu. Tapi ya kok darulah jenenge cobaan. Anaknya tangga nih lo melayu dari rumah ini langsung mencolot yang jalan, pamani mobil dia pelindes mati gitu kan. Ya akhirnya urusan karo polisi, akhirnya harus golek duit gue nyantuni segala macam gitu kan. Belum lagi cobaan kerjaan, belum lagi cobaan keluarga. Ini udah datang bertubi-tubi. Makanya kalau jenengan orang-orang yang memilih jalan taubat dicoba, ini gue lumrah gitu kan. Sampai Nabi mengatakan apa? Nabi sampai mengatakan innallaha idza ahabba abdin ibtalah. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba ora dikei duit ora, tapi dikei cobaan. Makanya nek kamu dicoba oleh Allah, tapi kamu istiqomah, lho itu berarti cobaan yang benar. Tapi nek kemudian kamu bermaksiat, kita bermaksiat naudzubillah, kok kemudian nggak ada cobaan, terus kita merasa wah ini berarti aku ini disayangi Gusti Allah, ya ora gitu. Jelas enggak itu. Makanya nikmat tadi loh, sama-sama duit, yang ngomongin duit. Itu ketika dipegang sama orang kafir